Pemirsa, umat muslim di seluruh dunia saat ini sedang memasuki ibadah haji. Rukun Islam yang kelima ini memang selalu disambut antusias oleh muslimin dan muslimat yang ada di tanah air. Namun tetap saja yang namanya ibadah itu pasti ada adab dan aturannya agar menjadi haji yang mabrur. Lalu bagaimana caranya kita menjaga adab dan menyingkirkan sifat sombong dan musyrik agar menjadi haji yang mabrur? Saat ini kita akan membahasnya bersama dengan Kiai Haji Muhammad Daniel Nafis, selaku pengasuh Ponpes Raudatul Ihsan dan pembimbing ibadah haji. Selamat pagi Pak Kiai. Ya, sehat selalu ya Bapak ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Kita langsung masuk aja nih Pak Kiai untuk mengetahui nih bagaimana cara menjaga adab, lisan, kemudian juga menyingkirkan sifat sombong dan musyrik agar menjadi haji yang mabrur. Menurut Pak Kiai, lalu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah haji, terutama sebelum memasuki rukun haji, karena mengingat sebagian dari umat muslim dan muslimat yang ada di Indonesia itu sudah datang ke Madinah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Haji adalah sebuah kesempurnaan ibadah bagi seorang muslim dalam tataran Islam. Karena agama itu ada Islam, iman, ihsan. Arkanuddin itu Islam, iman, ihsan. Haji adalah penyempurna rukun kelima di dalam Islam, yaitu para muslimin. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakan, totalitaskan ibadah umrah dan hajimu, haji dan umrahmu, ya, atimul hajja wal umrata lillah, hanya untuk Allah semata. Artinya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ibadah itu selain dari rukun, kemudian ada amal sunnah, ada amal larangan. Yang paling ditanyakan tadi bagaimana menjaga adab. Jadi yang pertama dilakukan adalah menata niat. Karena apapun kalau tanpa niat yang kesempurnaan hanya untuk kepada Allah, maka amal ibadahnya akan rusak. Jadi yang pertama adalah menata niat. Niat benar-benar untuk liridhoillah. Karena tadi ayatnya atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrahmu hanya Allah. Nah, karena ibadah haji ini adalah sebuah ritus ibadah, puncak ibadah yang bukan hanya seperti sholat fisik, tapi bukan hanya seperti zakat, ya, yang mengeluarkan harta, ya, tapi fisik, harta, energi, psikologik. Jadi memang di haji ini betul-betul ada ibadah zahir, jasadiyah, ada juga ibadah batin. Jadi adab, akhlak di tanah suci itu menjadi kewajiban seluruh jamaah haji. Apalagi sekarang sudah masuk Madinah. Madinah adalah Madinatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kota junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjaga adab, akhlak adalah tanda, ini penting ini, adalah tanda ketulusan, keikhlasan, kebeningan seorang jamaah haji atau umrah. Sekarang kita haji untuk benar-benar hanya mengharap ridha Allah dan mendapatkan syafaat Nabi. Jadi masuk Madinah ini ibaratnya, kenapa kok ada kloter awal ini masuk Madinah, itu bagus sekali. Kalau kami selalu juga berupaya untuk masuk ke Madinah dulu baru ke Mekah Mukarramah. Ibaratnya kalau orang Jawa itu pamitan. Nah, ziaratul Rasul ini tanda salah satu adab. Yang adab yang paling penting adalah menjaga lisan. Jangan sampai ibadah haji ini dirusak oleh arrafat, omongan-omongan yang tidak perlu. Karena namanya jamaah ini kan banyak ya. Jadi sehingga paling utama adalah menjaga lisan. Khususnya ketika di Madinah maupun di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Itu dari saya. Oke, lalu Pak Kiai, bagaimana sih caranya kita nih tetap khusyuk gitu ya saat beribadah haji, terutama agar terus menjaga hati
agar tidak musyrik ketika melihat Ka'bah? Apakah ada sesuatu sifat, sikap yang memang harus dihindari? Nah, ini penting. Dalam haji dan umroh ada sebuah zikir. Yang zikir itu tidak ada selain ketika ritus haji dan umroh. Yang dikatakan talbiyah. Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini zikir dinamakan talbiyah. Tidak bisa dilakukan di Indonesia. Tidak bisa dizikirkan ketika ba'da sholat. Tidak bisa dizikirkan ketika qiyamul lail. Hanya zikir ketika jamaah haji berniat haji memakai kain ihram maupun jamaah perempuan berniat haji dan umrah. Sampai nanti ketika ambil miqat, sampai masuk ke Masjidil Haram, sudah melihat Ka'bah al-Musyarrafah, baru kemudian berhenti. Zikir ini saja, itu hanya ada saya ingatkan, hanya ada di ritus haji dan umrah, yaitu talbiyah. Jadi bagaimana kita bisa bersih supaya terhindar dari syirik? Katanya tadi bagaimana melihat Ka'bah? Nah, ini perlu pendalaman tentang makna talbiyah. Satu, orang yang berhaji dan umrah itu adalah satu panggilan Allah. Bukan karena kekayaan, bukan karena kekuasaan, bukan karena fasilitas. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Artinya ini undangan Allah, bukan atas kemampuan diri, tapi Allah yang mengundang. Persoalannya, apakah calon jamaah haji atau yang sekarang kita haji semua memahami nggak hakikat engkau bisa haji dan umrah, datang ke tanah suci itu bukan atas kekayaanmu, kekuasaanmu, kekuatanmu, tapi undangan Allah. Itu yang pertama. Labbaik Allahumma labbaik. Kita mesti bedahi. La syarikalak. Saya datang ini memenuhi panggilanmu untuk la syarikalak. Tidak ada kesyirikan. Innal hamda. Sesungguhnya pujian. Wa ni'mata. Kenikmatan. Wal mulk. Kekuasaan. Ya. Itu hanya untukmu ya Allah. Innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarikalah. Jadi haji itu adalah sebuah ritus pensucian dari segala hal yang terkait dengan kesyirikan. Jadi kalau calon jamaah haji bisa memaknai zikir talbiyah ini dengan benar-benar bahwa ternyata undangan Allah kepada dirinya untuk bisa melaksanakan umrah dan haji itu adalah kesempurnaan Islam. Jadi kemudian yang kedua adalah satu tujuannya untuk tidak mensyirikkan Allah. Kenapa? Karena orang itu biasanya syirik itu innal hamda, ditekankan tuh. Pujian. Orang itu bisa jatuh syirik itu kalau pujian. Dipuji itu akhirnya sedih. Nikmat. Karena kenikmatan yang merasa atas dirinya nikmat, bukan anugerah Allah, dia terjatuh di dalam kubang kesyirikan. Kekufuran. Ya. Wal mulk, ini bahaya, kekuasaan. Bagaimana itu cerita tentang Fir'aun. Banyak di dalam sejarah-sejarah peradaban umat ini, bahwasanya ketika kekuasaan itu betul-betul luar biasa, menganggap dirinya Tuhan. Mensucikan kehambaan itu dari seseorang tadi, supaya dia bersih dari anasir-anasir kemusyrikan. Jadi kalau melihat Ka'bah, Ka'bah bukan menjadi satu hal yang utama. Ka'bah itu hanya menjadi kiblat, menjadi titik mukmin untuk melakukan ibadah. Bukan Ka'bah itu, tapi Sang Pencipta Ka'bah, Sang Pencipta diri kita, Sang Pencipta jagat raya. Nah, jadi ada fungsi zahir, ada fungsi batin. Itu kira-kira. Nah, kemudian Pak Kiai, ini kalau misalkan kita dengar ya sehari-hari gitu di lingkungan sekitar kita, itu apakah betul cerminan perilaku kita sehari-hari itu akan ditunjukkan di depan Ka'bah? Karena sebagian besar dari masyarakat Indonesia itu ada yang takut untuk beribadah haji karena ada perilaku negatif yang memang pernah dilakukan. Gitu menurut Pak Kiai, bagaimana penjelasannya? Jadi tadi seseorang yang hakikat ini bicara bukan soal administrasi daftar atau keuangan finansial, karena man istata'a sabila, orang itu bisa wajib haji, bisa itu salah satunya adalah syaratnya adalah man istata'a sabila, orang bisa berpergian sehat badannya, juga punya kekuatan finansial, itu secara fikih. Tapi yang paling utama tadi bahwasanya ketika hakikat dia dipanggil oleh Allah
ya, dia status bersyukur. Ya, man tatawwa'a khairan fa innahu syakirun alim. Jadi ini tanda engkau harus bisa bersyukur. Dipanggil itu bersyukur. Nah, kalau dipanggil itu bersyukur, artinya itu bukan kehendakmu engkau bisa ke sana. Tapi panggilan Allah, seperti talbiyah tadi, ya. Ketika ada ketakutan, aku ini berbuat zalim, aku ini ahli maksiat, ya. Aku ini kalau nanti di depan di Masjidil Haram atau pas waktu ritus Arafah, Mina, wah nanti khawatir saya itu mendapatkan, ada yang bahasanya adab lah, mendapatkan apa namanya istilah balasan, ya. Balasan itu bukan mesti harus menunggu nanti di Masjidil Haram atau di tanah suci, di tanah air pun bisa. Tapi perlu diingat, ketika seseorang itu sudah dipanggil, diundang oleh Allah ke tanah suci untuk melaksanakan haji umrah, itu tanda bahwa rahmat Allah lebih luas daripada dosanya. Di hadis qudsi Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman itu bahwasanya ampunanku, rahmatku itu lebih besar daripada perbuatan maksiatmu. Nah, jadi makanya faman tatawwa'a khairan fa innahu syakirun alim. Jadi barang siapa inna safa wal marwata min sya'airillah, ketika kita sa'i dan sebagainya dan melaksanakan dengan baik, wa man tatawwa'a khairan, dengan tulus hati, fa innahu syakirun alim. Jadi Allah itu Maha memberikan energi kesyukuran dan Maha mengetahui. Jadi jangan ada kekhawatiran. Makanya ini terakhir ini bagus ini ya. Jadi puncak dari haji itu adalah Arafah. Ya, la hajja illa bil Arafah. Tidak ada haji ketika di Arafah 9 Zulhijjah nanti. Dan semoga katanya menurut Menteri Agama ini adalah haji akbar. Subhanallah, semoga Allah memang menjadikan ini haji akbar. Artinya apa? Tidak ada haji kalau tidak ada di Arafah. Wukuf di Arafah. Arafah itu artinya ma'rifatullah. Jadi ujung dari haji itu adalah ma'rifatullah. Apa ma'rifatullah itu? Ma'rifatullah adalah memahami siapa hamba, siapa Allah. Siapa hamba, siapa Khalik. Aku ini untuk apa, berbuat apa di dunia ini. Ya, jadi inti dari haji adalah membersihkan kesyirikan. Puncaknya adalah Arafah, yaitu ma'rifatullah. Ya, ibadah tentunya luas nanti. Semoga nanti Metro bisa diskusi lagi. Ibadah ini bukan hanya ibadah mahdho, sholat, dzikir. Kita kerja, teman-teman Metro TV kru juga bekerja. Kalau niatnya untuk Allah, untuk memberikan rezeki yang halal, maka itu ibadah. Nah, jadi ibadah betul-betul untuk memahami. Karena banyak orang beribadah tapi kosong. Jangan sampai kita menjadi haji mabur. Apa haji mabur itu? Kan orang Jawa hanya terbang saja. Nah, jangan jadi haji mabur, tapi haji mabrur. Mabrur itu apa? Mabrur kan semoga jadi haji mabrur. Mabrur itu artinya bertambah baik. Mabrur dari kata birrun, bertambah baik. Jadi kualitas orang yang haji, tanda-tandanya diterima. Dia dulu nggak sholat jadi sholat bagus, sholat sendiri jadi sholat jamaah. Dulu suka marah-marah sama istrinya, sekarang tambah cinta. Ya, istrinya yang suka marah sama suami haji jadi tambah sayang. Jadi bertambah kebaikan. Itu tanda haji mabrur. Kalau hajinya tambah setelah haji malah sombong, kalau nggak dipanggil Pak Haji jadi marah-marah, berarti ini haji mabur. hanya terbang aja pakai pesawat ya, mabur dari Indonesia ke mana? Ke Saudi atau ke tanah suci. Saya kira itu ya. Baik Pak Kiai, terima kasih banyak atas penjelasan yang komprehensif sekali. Berarti memang tadi ada beberapa yang ditekankan ya Pak Kiai ya. Yang pertama itu adab, kemudian pengertian talbiyah, dan juga menjaga lisan agar menjadi haji yang mabrur seperti itu ya. Dan juga harus diingat nih kepada jemaah haji bahwa memang rahmat Allah itu lebih luas seperti itu. Jadi memang seharusnya tidak perlu takut lagi seperti itu ya Pak Kiai ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi seluruh jemaah haji muslimin dan muslimat yang akan beribadah pada tahun ini. Dari Jakarta, Rizky Nazia, Alan Indra, Metro TV.